Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Bersusah payah ada jaminan dan upah dari Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti tahu pantun lawas yang kemudian dilakukan oleh salah satu grup band terkenal di Indonesia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, dan senang kemudian. Bagaimana pantun ini hendak mengingatkan kita bahwa setiap kita yang bersusah payah, yang berusaha untuk meraih sesuatu, sebagaimana yang dikatakan oleh RSNH Harahap, seorang pendeta, bersusah payah merupakan bagian dari usaha untuk mencapai sesuatu. Bahkan kita juga harus menghabiskan waktu yang banyak agar mendapatkan hasil yang baik. Ada usaha, ada proses yang harus kita jalani untuk mencapai sesuatu agar senang di kemudian hari. Dalam proses yang kita hadapi tersebut, mungkin saja kita akan mengalami banyak kesulitan. Ketika kita berusaha, kita mungkin merasa apa yang sudah saya lakukan ini percuma. Apa yang saya lakukan ini mungkin sia-sia. Tenaga sudah habis, tetapi untung belum ada. Modal sudah habis, untung belum ada. Kekuatan sudah habis, ternyata kita belum sampai ke garis akhir untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Banyak lagi yang kita anggap sia-sia dan tidak berguna. Namun kita boleh diingatkan pada hari ini, sebagaimana Allah mengingatkan bangsa itu melalui Nabi Yesaya, yang mengingatkan bagaimana hamba Tuhan itu yang harus bersusah payah dalam mengerjakan tugas pelayanan, tugas panggilan yang disampaikan kepada dia. Seorang hamba Tuhan yang pasti harus melakukan tugas yang disampaikan oleh Tuhannya. Apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, yakni tugas dalam pemberitaan Injil, tugas dalam melayani, tugas dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, sebagaimana tugas panggilan yang telah kita terima. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka masih menolak kepada Tuhan, mereka masih menjauh daripada Tuhan, mereka terhukum terbuang ke Babel. Salah satu alasannya adalah karena mereka didisiplin oleh Allah. Mereka tidak mau berubah, sudah diingatkan tetapi terus tegar tengkuk. Mereka ketika berada dalam kesulitan bukan datang meminta pertolongan kepada Tuhan Sang Penguasa, Allah yang telah mereka sembah, tetapi mereka datang kepada Mesir, yang mana mereka merasa kekuatan militer Mesir dapat melepaskan mereka dari Asyur. Kekuatan militer Mesir yang menolong mereka dapat melepaskan mereka dari Babel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel Utara harus terbuang ke Asyur, dan Israel Selatan atau Yehuda harus terbuang ke Babel. Mereka diporak-porandakan, mereka dicerah-beraikan, dan mereka menjadi budak di tanah di mana bukan mereka lagi tuannya. Ibu bapak saudara, betapa pentingnya untuk terus berusaha dan tidak ada yang sia-sia, karena ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan yang daripada Tuhan, upah yang akan kita peroleh. Adam Smith berkata, harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan
untuk memperolehnya. Ketika kita meraih sesuatu, kita akan ingat ada proses yang kita lalui. Sama seperti olahragawan ketika dia mencapai tangga tertinggi dalam podium pemenang, yakni dia menjadi juara 1, meraih medali emas, menjadi yang terbaik. Dia akan ingat ke belakang ada proses yang harus dia lalui. Dia bersusah payah dalam latihan, dia bersusah payah dalam melakukan hal-hal untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Karena itu ibu bapak saudara, janganlah kita berhenti bersusah payah dalam rangka menjalankan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena ada upah dan jaminan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan. Dan biar kami senantiasa terus berusaha di dalam Engkau, terlebih lagi mengerjakan tugas panggilan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.